ya. Untuk kisi-kisi yang nanti bakal dikeluarkan ya dalam ujian itu ada 5 ini, tapi ada beberapa bagian ya, nomor 4 dan nomor 5. Yang pertama nanti ada layout ya. Layout itu tampilan, skornya 5. Kemudian ada fungsi string, fungsi statistik dulu. Fungsi statistik itu yang min, max, average gitu ya. Itu yang sudah biasa dipakai ya. Itu poinnya 10. Kemudian fungsi string ada concatenate dan lain sebagainya ya. Kemudian ada fungsi logika, ada if, ada VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian con sama conif ya. Dan yang kelima ada grafik, ada desain grafik ya, 10 poin. Dan jadi totalnya di sini kalau kalian bisa mengerjakan fungsi logika ya 40 poin. Nah, berarti nanti otomatis kalian mengerjakan ini saja sudah lumayan, hampir setengahnya gitu ya. Atau mungkin ada tambahan fungsi statistik. Berarti kalian ada total 50 poin ya. Maksimal ini 100 gitu ya. Oke ya. Ini saya langsung contohkan saja. Nah, untuk layout ya, layout di dalam sebuah Excel itu sebenarnya tampilan tabel yang sudah kalian buat gitu ya. Kalian sudah membuat tabel, sudah membuat hasilnya seperti apa, tinggal dipoles tampilannya, dikasih garis, kemudian kalian kasih warna dan lain sebagainya gitu ya. Jadi walaupun ini sudah bentuknya kayak tabel, tapi nanti ketika di print ya, contohnya ini ya, daftar nilai Aplikom angkatan 13 ya, nomor, nama, nilai. Word, Excel, PowerPoint ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ya. Nah, secara simpel kan seperti ini gitu ya membuatnya. Nah, tetapi secara tampilan kan masih belum ibaratnya sesuai sama ini ya, keinginan ya. Masa tulisannya ini seperti ini ya, nilainya di atas gitu ya. Berarti kan harusnya nilai ini berada di antara 3 ini gitu ya. Berarti nanti kita tinggal setting saja. Ini di blok. Nah, nanti kalian bisa pilih merge and center gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk nama juga kita merge and center sama baris bawahnya ini juga ya. Nah, tinggal posisinya kita tengahkan. Nah, ini tengah, atas, bawah. Ini kanan, tengah, bawah ya. Jadi ada hitungannya 9 ya, 9 posisi tulisan. Nah, kalau ini diperbesar nanti kelihatan. Tengah bawah. Tengah kanan berarti di sini ya. Tengah terus yang di sini bawah, berarti di posisinya di sebelah pojok kanan bawah gitu ya. Kalau mau pas di tengah-tengah, berarti pakainya ya tengah antara kanan kiri, tengah antara atas bawah. Nanti dia di tengah-tengah. Oke, ini juga saya tengahkan. Ini yang nomor juga saya tengahkan. Oke. Ini saya fullkan untuk judulnya. Nah, selanjutnya tinggal kalian kasih garis ya, gambarnya tinggal kalian blok. Nanti di sini ada border gitu ya. Bordernya ini full. Oke ya. Contoh ini sudah selesai ya. Kalian mau ngeprint ya, tinggal di print. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi belum ada garis-garisnya, masih kosongan gitu ya. Jadi ketika mau ditambahkan garis ya kayak tadi, ini di blok dulu, kemudian tinggal kalian tambahkan garisnya ya. Standarnya seperti itu. Oke, nanti sudah ada ya garisnya. Tinggal nanti kalau mau diwarnai atasnya dan lain sebagainya, tinggal di posisi ini ya, ada fill color atau mungkin warna dari ininya ya, font color, atau kalian bisa langsung masuk ke dalam mana di sini, format tabel ya. Ini bisa langsung
tabelnya mau dibikin seperti apa ya formatnya. Jadi langsung menyesuaikan. Oke. Nah, itu bisa tuh ya. Cuma mungkin nggak sesuai sama yang keinginan kita ya. Tinggal kalian nanti bisa warnai sendiri. Atau minimal pekerjaan kalian sudah jadi gitu ya. Untuk masalah tampilan sih gampang. Masalahnya kan kalau tampilan tinggal nggak terlalu mikir ya, langsung tinggal buat-buat langsung jadi gitu ya. Intinya di isinya dulu seperti apa. Nah, ini saya tambahkan ke apa namanya ya, predikat. Oh, ini tambahkan lagi nilai. Keterangan. Iya. Nanti yang saya bahas yang simpel saja lah, biar nanti kalian cepat lulus gitu ya. Nanti ketika saya bahas semuanya kisi-kisi yang ada di sini dan nanti saya mengeluarkan soal seperti yang di situ, saya yakin dalam satu pertemuan saja kalian nggak bisa langsung mengerjakan atau mungkin langsung jadi gitu ya. Karena sebenarnya kalau yang di sini itu ada pertemuan sampai 8 kali aslinya di materi Excel yang saya punya gitu ya. Jadi materi 1, 2, 3 ada latihannya gitu ya. Nah, sampai dengan ujiannya nanti itu ada sekitar 8. Ini dikompres jadi satu kali pertemuan ya. Jadi kisi-kisinya seperti itu, tapi nanti soal yang saya keluarkan itu insya Allah gampang gitu ya. Nggak susah-susah amat lah. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan. Oke, ini saya isi ya dengan nama kalian. Ini Mas siapa yang sendirian? Muhammad Sahrul Ramadan. Tulisannya kayak gimana nih? Kayak gini. Sahrul Ramadan. Ramadan apa Ramadan? Kayak gini. Oh, Romad DL. Oh, ini ya. Oke, terus sampingnya bahas siapa? Siapa? Lai? Gini. Lai Linda? Hindun? Naz? Oh, sambil lihat lah ya. Sudah pada absen ya? Apa ada yang belum? Nazulfa. Oke. Belakangnya? Belakangnya siapa? Mbak siapa? Mana-mana? Oh ya, Rida ya. Rida Husna. Hairunisa. Oke. Terus Mas depannya? Mas siapa? Siapa? Muhammad Apid Fatoni. Muhammad Apid ya? Muhammad Apid Fatoni. Depannya lagi? Fuad Ainun Najib. Oke ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih ngarang saja ya. Contohnya 80, 85, 80. Excelnya 65. Pokoknya 95.
Contohnya dapat nilai seperti ini ya, ada nilai ya. Kemudian ini sih sebenarnya bukan nilai akhir ya. Berarti rata-rata aja lah sama di sini. Rata. Ya. Nah, di sini ada rata-rata gitu ya. Kalau mau ngisi untuk rata-rata pakai rumus apa? Rata-rata dari nilai kalian itu kalian pakai rumus apa ini? Ada yang ingat? Pakai rumus sama dengan pakai apa? Rata-rata. Gak hafal? Itu rumus standar loh. Nah, makanya average dari sini ya. Jadi saya mau menghitung rata-rata dari ini nilainya Mas Muhammad Syahrul Ramadan gitu ya. Sebenarnya manual pun bisa. Ini ditambah ini dibagi 3 gitu ya. Tapi kalau nggak cuma segini ada 1000 nilai atau berapa kan nggak mungkin ya manual plus gitu ya. Nah makanya average tinggal kalian blok saja dia langsung ada. Nah, untuk ke bawahnya kalau kalian sudah menuliskan rumus 1 di atas, tinggal kalian nanti di double klik di sini gitu ya, di pojok. Nah, ini untuk ngopi rumus gitu ya, ngopi rumus yang ada di sini. Gitu ya. Kursornya itu yang tanda panah yang enggak ada pojokannya apa ya, yang enggak ada panahnya ya, tanda plus saja gitu ya. Kalau yang tanda panah kayak gini, ini untuk memindahkan isi dari selnya ya. Kalau yang tanda plusnya gede kayak gini, ini nanti untuk fungsinya untuk ngeblok ya. Nah, rata-ratanya 85, 80, 75, 68, 78 gitu ya. Nah, di sini ada sebuah ketentuan ya, saya contohkan ya. Jika nilainya 85 ke atas, 80 aja. 80 ke atas predikat A. Jika nilainya 70 ke atas predikatnya B. Jika nilainya 60 ke atas predikat C. Nah, ada ketentuan seperti ini ya. Ketika melihat ketentuan ini, berarti ini predikatnya apa? Predikatnya akan dapatnya apa ini? Kalau dilihat dari rata-rata, ini A. Yang ini, nah ini ketentuan ini ya. Kalau nggak ada sama dengannya, jika nilainya 80 ke atas, berarti 80-nya nggak ikut. Ya, jika nilainya 80 sama dengan jika nilainya lebih dari sama dengan 80, berarti 80 dia masuk ke dalam A-nya. Gitu ya. Kalau hanya tulisannya nilai 80 ke atas, berarti 80 ikutnya di bawahnya. Alhasil ini dapatnya B. Gitu ya. Kalau ketentuannya kayak gini. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, baru nanti ini masuk ke dalam ketentuan yang A-nya. Tapi kalau tulisannya jika nilainya lebih dari 80, berarti kan 80 nggak termasuk gitu ya. Nah 80 berarti masuknya ke dalam yang ini. 70 juga nggak termasuk dalam sini. Jadi kalau sudah pas 70, dia tetap masuknya ke yang C-nya gitu ya. Ini berarti B. Oh ini saya contohkan 1 dapat C ya. Oh ini sudah C. Ini B. Ya. Secara manual seperti ini gitu ya. Tetapi kalau secara rumus seperti apa? Oke, kita pindahkan.
Secara rumus seperti apa? Ada yang bisa menuliskan tanpa saya jelaskan dulu, atau mungkin tanpa saya kasih tahu gitu, langsung bisa maju ke depan mengisi. Nanti saya kasih nilai tambahan. Nah, kalau yang ini keterangan tambahkan saja. Berarti kalau keterangannya jika peringkatnya, ini di sampingnya aja. Jika predikat A dan B, maka lulus, gitu ya. Berarti jika predikatnya C, maka tidak lulus. Jadi nanti yang di sini, ini tak taruh sini ya. Berarti nanti dia otomatis dia lulus, ini yang nggak lulus, ini lulus, gitu ya, yang di dalam keterangan. Kalau mau melihat dari sini, oke, monggo. Yang mau nyoba, ini ada 2 kali kesempatan. Yang mau nyoba dan ada benarnya, ada nilai tambahannya. Silakan, boleh maju ke depan untuk nyoba ngisi dengan rumus ini. Silakan, ada yang mau nyoba? Ayo, ini ada tambahan nilai, pada nggak mau? Apa yakin sudah mau lulus nanti? Kalau mau kerjakan, yakin lulus? Oke ya. Di rare atau zip yang saya kasihkan itu ada ini ya. Excelnya itu latihannya ya. PowerPoint-nya itu materinya ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan Excelnya, silakan kalian baca dulu PowerPoint-nya ya, dipahami, kemudian kalian boleh mengerjakan latihannya gitu ya. Begitu juga yang selanjutnya ya. Pertemuan 4 ini latihannya, ini kalian materinya. Gitu ya. Ini materinya, latihannya ya. Kalau ini sudah lumayan di expertnya ya, nggak dikerjakan pun nggak masalah. Yang penting ya 3, 4, 5, 6 kalau mau nyoba boleh gitu ya. Nanti bisa dicoba. Dan kalaupun ada yang bingung ya nanti bisa saya tambahkan penjelasannya gitu ya. Oke, ini ada yang mau nyoba? Atau gampangnya wis bisa mengerjakan langsung tak luluskan. Tapi dengan syarat 1 kali enter. Nah, kalian menuliskan rumus, sudah selesai, di enter harus langsung jadi. Kalau nggak jadi ya gagal gitu ya, nggak jadi. Ada yang mau nyoba? Salah nggak digigit kok. Kalau salah nggak apa-apa. Gimana? Oh ya, namanya berarti dicontohkan itu. Ini kan tadi monggo dicoba sebelum saya contohkan. Kalau bisa itu langsung saya kasih nilai, ibaratnya langsung saya kasih nilai lulus lah, minimal kan 75 ya, minimal langsung lulus gitu. Monggo yang mau nyoba, salah nggak apa-apa gitu. Atau belum pernah sama sekali? Belum? Pasti sudah SMP, SMA, Excel pasti sudah, cuma ya mungkin lupa. Oke, nggak ada yang mau nyoba? Kalau nggak ada yang mau nyoba nggak apa ya, saya skip saja, langsung saya jelaskan gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti ini sebenarnya sering dipakai ya, sering dipakai, dan ini masih standar ya. Pakainya if
gitu ya. Ya kalau dalam ketentuan pun sebenarnya kelihatan gitu ya. Jika nilainya 80 maka A. Jika nilainya 70 peringkatnya B. Jika nilainya 60 maka peringkatnya C. Kalau di dalam Excel yang saya kasihkan itu dia di contoh berapa ya? Nah, di latihan yang nomor 3 gitu ya. Dari di sini ada contoh 1, latihan 1, contoh 2, latihan 2, contoh 3, latihan 3. Gitu ya. Di sini sudah lengkap gitu ya untuk contoh dan latihan. Kita lihat di bagian PowerPoint-nya. Oke ya. Ini tambahan ya format. Oke, jalan-jalan. Nah, ini masuk ke fungsi logika ya, if. Nah, di sini untuk fungsi logika sebenarnya ada tiga fungsi logika. Logika pertama, logika kedua, logika ketiga. Logika pertama di sini jika hanya ada 2 kondisi, benar, salah, gitu ya. Kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah ya pasti benar, gitu ya. Gampangnya kalau di sini contohnya, nah ada 2 ya, siang, malam. Nah kalau latihannya ada laki-laki, perempuan, gitu ya. Ada sepatu sama sandal, gitu ya. Contoh di sini, if kondisi nilai benar, nilai salah. Ini untuk penulisan rumusnya di dalam Excel ya. Untuk penulisan dalam Excel itu kalian menyesuaikan di Excelnya masing-masing. Kadang ini ya namanya list parator titik koma. Ada yang pakainya koma, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian lanjut menuliskan tetapi dia di apa ya, di contohnya di Excelnya itu dia pakai koma, gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Sama dengan if kurung buka. Nah, ketika dilihat kecil banget gitu ya. Bentar. Sini ya. Nah, ketika dilihat ya di tempatnya saya itu pakainya apa ini? Koma, gitu ya. If logical test, koma, value if true, koma, value if false. Sebenarnya sama aja. Kondisi nilai benar, nilai jika benar, nilai jika salah, gitu ya. Ini untuk yang if yang standar, if yang pertama. Nah, di sini pakainya titik koma, ya. Nilai benar, titik koma, nilai salah, ya. Kondisi keadaan yang dites. Nilai benar, nilai yang dimasukkan jika kondisi terpenuhi. Nilai salah, nilai yang dimasukkan jika kondisi tidak terpenuhi. Ya, contoh di sini saya langsung ke latihannya. Oke ya. S sama M. Ini masih ada ininya. Oke ya. Jika kodenya S, maka waktu siang. Jika kodenya M, maka waktu malam. Kalau dimasukkan ke dalam rumus ya, sama dengan if jika kata kode ini berarti menjurus pada kolom kode, gitu ya. Jika kode, saya klikkan di sini. Jika kode sama dengan S ya, kita tulis S-nya ya. Kalau penulisan string atau tulisan atau huruf di dalam rumus Excel itu harus diapit sama petik 2, gitu ya, wajib. Kalau yang angka itu nggak perlu, gitu ya, langsung ditulis nggak apa-apa. Jika kode sama dengan S, maka di sini bisa pakai titik koma. Nah, karena di sini saya pakai koma, nah ini pakai koma, gitu ya. Kalau benar dia akan lanjut yang hitam itu yang tengah, gitu ya. Kalau seperti ini dilanjutkan terus sampai selesai, nanti dia akan error, tetap error karena nggak sesuai formatnya. Setiap Excel itu beda-beda. Jika kode sama dengan S, maka siang. Ya. Kemudian jika kode sama dengan M, apakah harus ditulis if lagi? Itu nggak perlu, ya. Langsung koma, value if false, ya. Jika bukan S, berarti otomatis nanti malam.
seperti ini. Itu ya. Jadi sama seperti yang di PowerPoint-nya ya, kondisi, nilai benar, nilai salah. Itu ya. Nah, ini namanya kondisi ya. A2 sama dengan S. Benar enggak? Benar enggak? Kolom A2 sama dengan S. Benar ya? Nah, nanti yang masuk ketika ini nilainya benar, yang masuk nilai siang. Gitu ya. Oke, saya coba enter. Nah, siang. Ketika saya tarik, nah, ini otomatis benar. Saya cek di sini yang kedua. A3 sama dengan S. Benar enggak? Benar enggak? Salah. Ya, karena ini kan M, bukan S. Maka yang dimasukkan itu nilai salahnya. Malamnya, kayak gitu. Jadi, kita menuliskan satu rumus ya di sini. Nanti ketika emang sudah benar ditarik, dia otomatis jadi ya, menyesuaikan gitu ya. Ini yang hanya dua kondisi seperti ini. Penulisan standarnya seperti itu. Oke, kita coba lagi di bagian latihan. Ya, perlu diingat ya, ketika Excel itu kalian nggak boleh menghafalkan rumus, nggak boleh intinya gampangnya habis ini titik koma, habis ini. Tapi kalian harus paham logikanya. Ya, logikanya jalan, kalian tinggal menuliskan di logika kalian dalam Excelnya itu lebih gampang, gitu ya, daripada kalian harus menghafal rumus. Kalau rumusnya cuma sedikit segini ya, kalau rumusnya sampai panjang kali lebar, ya saya contohkan aja rumus yang panjang kali lebar. Pertemuan yang paling banyak 8. Oh, ini belum ada isinya. Nah, oh masih kosong ya, belum diisi ya. Yang sudah diisi saya hapus kayaknya. Wah, ini ya. Oke. Nah, situasinya kayak gini ya. Sheet 3. Oh, ini enggak itu ya. Nah, kan lumayan agak panjang gitu ya. Kalau tadi ya. Strip, min, koma, apa dan lain sebagainya ya. Kalau kalian menghafalkan pasti pusing gitu ya. Jadi kalian harus minimal tahu dari logikanya gitu ya. Nanti kita nggak sampai sini, ini tapi nanti saya kasihkan gitu ya. Nanti suatu saat kalian butuh gitu ya, dan kalian mau nyoba-nyoba bisa ya. Oke, kita lanjut di latihan 1 ya. Coba untuk rumusnya seperti apa? Kita bareng-bareng mengerjakannya. If, terus if kurung buka L sama P. L sama P di bagian kode ya. Berarti jika atau if A2 sama dengan L. L-nya dipetik enggak? L, kemudian koma laki-laki. Jangan lupa petiknya ya. Nah, untuk tulisannya itu bebas gitu ya. Jadi yang di dalam petik laki-lakinya mau laki-laki gede semua atau mungkin mau kecil semua, mau besar kecil nggak masalah gitu ya. Nanti tapi keluarnya sesuai dengan tulisan kalian gitu ya. Terus koma petik perempuan, petik kurung tutup itu ya. Saya tarik bawah. Oke, jadi nah
Ini saya balik bisa nggak perempuannya yang di depan? Bisa nggak kalau saya balik? Ini kan untuk nilai laki-lakinya kan ada di depan ya. Di sini ya. Perempuannya yang saya pindah ke sini. Jadinya seperti apa rumusnya? If A2 sama dengan apa? Ya. Isinya? Isinya apa ini? P. Terus? Perempuan. Terus? Laki. Oke, hasilnya sama enggak? Sama yang di sini, sama enggak hasilnya? Hasilnya sama enggak? Kok bingung? Sama enggak hasilnya? Yo, jangan kayaknya gitu. Hasilnya sama. Oke, kenapa sama? Ya, jadi gini, untuk yang F ini pasangannya itu nggak boleh dipisah, gitu ya. Kalau yang di depan ini L ya, laki-laki, berarti nilai benarnya di sini ya di sini harus laki-laki, gitu ya. Kalau di sini perempuannya mau di depan, berarti kondisinya dia juga harus P. Walaupun ngambilnya di sini, jadi bukan nulisnya di sini ngambilnya dari A3 itu salah karena nggak sejajar gitu ya. Jadi tetap ngambilnya dari A2. Apakah A2 sama dengan P kondisinya? Berarti kan bukan, salah ya. Maka yang dimasukkan laki-lakinya. Kalau baca yang ini, apakah A2 sama dengan L? Maka benar ya. Dan dimasukkan laki-lakinya. Oke. Oke, sampai sini paham? Mudeng? Ya, semoga mudeng. Tapi nanti latihannya biasanya agak susah gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang SPT. Oke, sebelum ke SPT-nya, ini sebenarnya sama saja. Sama seperti ini ya, tinggal proses penulisannya aja. Kalian coba saja ya di komputer masing-masing. Ini aja ya, nyoba yang ini aja ya. Nggak usah banyak-banyak ya, 5 baris saja nggak masalah ya. Perempuan, laki-laki, laki-laki ya. Kode sama jenis ya. Silakan dicoba menggunakan rumus yang tadi. Oke ya, sekarang kita lanjut untuk yang if yang bentuk kedua. If yang bentuk yang kedua itu sebenarnya kalau kondisinya banyak, gitu ya. Kalau tadi kan cuma dua ketentuan, laki-laki kalau nggak perempuan, gitu ya, sepatu atau nggak sandal ya. Kalau di sini itu ketentuannya ada lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa gitu ya. Nah ini kayak gini, if K1 ya 1, if K2 ya 2, if K3 ya 3, tidak.
Jika nilai K1 benar, maka YA1 yang dimasukkan. Jika nilai K2 benar, maka YA2 yang dimasukkan. Jika nilai K3 benar, maka YA3 yang dimasukkan. Jika K1, K2, K3 salah, maka nilai tidak yang dimasukkan. Intinya, kalau ada 5 ketentuan, kalian cukup membuat if 4. Kalau ada 2 ketentuan, kalian membuatnya 1 if. Tadi kan cuma 1 if ya, kalau 2 ketentuan. Nilai yang 1 langsung dimasukkan ke nilai salahnya, nilai tidaknya. Nah, ini contohnya ada 4 ketentuan. Berarti nulis if-nya itu 3. Yang keempat gak usah ditulis jika lagi, tapi langsung nilainya masukkan ke sini, titik koma, tidak, gitu ya. Kita masukkan ke contoh. Nah, di sini contohnya PA SI SOMA ya. Pagi, siang, sore, malam. Jadi, nanti ketika di sini saya tuliskan rumus, ini pagi. Di sini sore, di sini siang. Itu otomatis ya. Jadi hanya nulis satu rumus saja untuk semuanya. Gitu ya. Oke. Sama dengan jika kode ya. Pembacaannya jadi kalian bisa langsung baca ini, langsung diterjemahkan dalam rumus sebenarnya ya. Jika kan pakai if. Jika kode sama dengan PA, maka pagi. Paham ya? Penulisannya seperti itu. Titik koma, harusnya kan langsung ya, mungkin siang, sore atau apa ya. Nah, itu kalau 2 ketentuan. Karena ini lebih dari 2 ketentuan, ini ada 4, berarti kita pakai if lagi. Titik koma, jika kode sama dengan SI, maka siang. Jika kode sama dengan SO, maka sore. Nah, yang terakhir malamnya itu nggak perlu jika lagi atau nggak perlu if lagi, langsung jika bukan ketiga-tiganya maka malam. Untuk nilai yang terakhir itu nggak usah pakai jika. Nah, ini kurung tutupnya berapa? Ini sebenarnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa ya. Kalian tinggal tambahkan saja sampai dengan kurung warna hitam. Terakhir warna hitam itu berarti kurung terakhir, gitu ya. Atau nggak usah dikurung nggak apa-apa. Nanti dia akan diperbaiki oleh Excelnya sendiri. Yang penting depannya benar, gitu ya. Kalau depannya salah ya nggak bisa diperbaiki. Dia hanya menambahkan kurung di belakang saja. Oke, lagi. Nah, rumusnya seperti ini. Saya coba perbesar dulu. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau mau dibalik bolak-balik boleh. Yang penting intinya satu pasangan ini jangan sampai dipisah. Kalau PA ya pasangannya pagi, gitu ya. Kalau SI ya pasangannya siang, ya. Kalau SO pasangannya malam, sore. Kalau yang malam mau di depan berarti dia pasangannya sama MA, gitu ya. Jadi intinya yang paling belakang itu nggak ada if-nya, ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi kalau diterjemahkan dalam yang rumus tadi, jika K1 benar maka nilai YA1 yang dimasukkan. Kalau dibaca di sini, nah ini K1 benar apa enggak? A2 sama dengan PA benar, maka nilai K1 yang dimasukkan. Ini yang dimasukkan. Ketika sudah, ya sudah, dia nggak mengerjakan belakang karena sudah benar ini. Oke, kita cek yang kedua. Apakah A3 sama dengan PA? Benar nggak? Salah. Lanjut. Sama dengan SI? Benar, maka yang dimasukkan siangnya. Oke, kalau sudah, ya udah, yang belakang itu nggak bakalan dikerjakan. Nah, untuk yang terakhir, apakah PA benar nggak? Salah, ya. Kondisi 1 salah. Apakah SI? Salah, ya. Kondisi 2. Apakah SO? Salah, ya. Maka yang dimasukkan nilai malamnya di sini, sama seperti yang di sini. Jika K1 salah, K2 salah, kemudian K3 salah, maka yang dimasukkan itu nilai yang di sini. Ya, nilai di sini. Kalau dicontoh berarti dia nilai
malamnya yang dimasukkan. Oke, seperti ini. Ini untuk yang kedua, ya. Sebenarnya basic dari if itu ya ini satu tok itu, tapi nanti banyak percabangan gitu ya. If-nya banyak, kemudian kalau yang if bentuk yang ketiga, if di dalam if gitu ya. If di dalam if yang ini yang lumayan agak ribet ya, bikin mikir gitu ya. Tapi kalau nanti sudah biasa, ya sebenarnya saya nggak pintar ya, karena saya biasa mengerjakan gitu toh. Jadi intinya hafal atau mungkin logikanya masuk gitu ya. Pertama kali ini ya perlu mikir gitu ya, pertama kali latihan gitu ya. Oke, ini ada contoh seperti ini ya. Kalian coba kerjakan untuk yang ini ya, dari yang contoh yang tadi. Ada kode SPT, SND, tas, TST gitu ya. Berarti nanti di sini muncul sepatu, di sini muncul sandal, di sini muncul tas pinggang, di sini muncul t-shirt, dan di TOP-nya muncul topi. Harganya berarti nanti menyesuaikan. Topi berarti 25.000, TST atau tas pinggang itu 50.000, sandal 100.000, sepatu 200.000. Monggo silakan dicoba.
ya, untuk ini ya, tadi ada yang sudah jadi gitu ya. Jadi untuk yang nama berarti ya tetap hanya namanya saja. Jadi jangan digabung ya. Untuk sepatu sama 200.000. Berarti di sini if kurung buka kode sama dengan SPT, koma, kalau di saya koma ya, sepatu. Oke, kemudian if ini sama dengan SND, maka sandal. If sama dengan TAS, maka tas pinggang. Koma, if sama dengan TST, koma, t-shirt. Yang terakhir topi, langsung dituliskan topi. Oke, bentar. Oke. Untuk yang harga, nah berarti if kalian bisa menggunakan kata kunci yang sepatunya, boleh kalian menggunakan yang SPT-nya. Ya, jadi kalau mau pakai sendal boleh di sini ya. Sepatu, sendal dan sebagainya boleh. Berarti jika di sini sama dengan, berarti di sini pakai sepatu. Cuma kalau kepanjangan ya boleh tetap pakai yang kode yang ini, SPT-nya. SPT titik koma. Nah, kalau SPT kan 200.000. 200.000 cukup ditulis kayak gini aja. Jadi nggak perlu pakai petik kalau angka gitu ya. Yang dipetik hanya tulisan atau huruf saja. Sama dengan SND, maka 100.000. Jika A2 sama dengan TAS, maka 50.000 ya. Jika sama dengan TST, maka 150.000 ya. Yang terakhir langsung 25.000 untuk topinya. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal nanti kalian boleh deformat kalau mungkin untuk yang ini ya, berarti pakainya yang accounting gitu ya. Jadi ada tulisan RP-nya gitu ya. Nah, di sini titik atau koma itu pengaturannya ya. Yang kayak tadi juga untuk yang titik koma itu kalian pengaturannya ada di region, di control panel ya. Nah, silakan nanti bisa diotak-atik sendiri ya. Jadi kita nggak menuliskan manual RP-nya, tetapi kita hanya menuliskan biasa saja tulisan 200.000. Nanti dia langsung otomatis ada formatnya RP 200.000. Ini untuk formatting dari tulisannya seperti ini. Ya. Ya, untuk yang ini ya, contoh ketiga. Nah, silakan bisa dicoba-coba sendiri ya. Caranya seperti apa? Nanti kalau memang butuh penjelasan ya saya jelaskan di lain waktu gitu ya. Atau mungkin secara simpel saja yang butuh saja ya. Kalau yang enggak juga nggak masalah ya. Karena nanti untuk ujiannya saya nggak sampai ke sini ya. Nanti kalian malah nggak selesai. Karena 2 jam itu nanti buat ujian untuk 2 ya, Word sama Excel. PowerPoint-nya ujiannya seperti yang kemarin saya bilang ya, dikerjakan di rumah. Minggu depannya pas ujian kalian menyerahkan filenya gitu ya. Jadi kalian hanya mengerjakan Word sama Excel saja gitu ya. Kalau memang butuh waktu tambahan karena jam selanjutnya juga kosong, nanti saya tambahkan gitu ya. Enggak sampai jam 8 sampai jam 10 atau jam 11, boleh sampai jam 12 nggak masalah gitu ya. Yang penting dikerjakan, nanti langsung dikumpulkan. Ya, itu untuk pertemuan hari ini ya. Untuk yang kisi-kisi yang lain gitu ya, insya Allah itu nggak terlalu inilah ya. Kalian nanti bisa nyoba sendiri. Untuk kisi-kisinya itu simpel, gampang, dari grafik kemudian dan lain sebagainya ya. Itu silakan nanti dicoba ya seperti apa. Kalau memang ya nanti ada yang bingung, nanti boleh ditanyakan seperti itu. Ya, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen nanti silakan absen saja ya.